Setiap hari lebih dari 1 miliar kendaraan membelah jalan-jalan di seluruh dunia, menciptakan gelombang aktivitas transportasi yang tak terelakkan. Di balik kecepatan dan mobilitas ini, terdapat ketergantungan pada jutaan barel bahan bakar minyak yang diperlukan setiap harinya. Permintaan yang terus meningkat untuk transportasi pribadi dan komersial mengarah pada produksi jutaan barel minyak setiap harinya. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kestabilan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di berbagai negara. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pergeseran menuju energi terbarukan, pertanyaan tentang masa depan bahan bakar minyak dan dampaknya terhadap lingkungan semakin mendominasi diskusi global. Meskipun demikian, saat ini, lebih dari 1 miliar mobil terus melibas jalanan setiap hari, menciptakan jejak minyak yang mencolok di sepanjang perjalanan mobilitas manusia di seluruh dunia. Arab Saudi memegang posisi sentral sebagai pemimpin terbesar dalam cadangan minyak dunia. Faktor utama yang mendukung pernyataan ini adalah keberadaan ladang minyak terbesar di dunia, yakni berada di Ghawar yang terletak di wilayah timur Saudi Arabia. Ghawar telah menjadi salah satu sumber utama produksi minyak bagi Arab Saudi selama beberapa dekade. Ladang minyak Ghawar adalah salah satu aset terbesar dan terpenting di industri minyak dunia. Ditemukan pada tahun 1948, ladang ini telah berkontribusi signifikan terhadap produksi minyak global. Produksi minyak dari Ghawar mencakup sebagian besar kebutuhan ekspor minyak bumi Arab Saudi. Luasnya ladang Ghawar dan kandungan minyaknya yang melimpah telah membuatnya menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan energi dan perekonomian negara. Sebagian besar ekonomi Arab Saudi sangat tergantung pada ekspor minyak bumi. Ekspor minyak membentuk pilar utama penerimaan devisa negara dan menyumbang sebagian besar pendapatan fiskal. Dampak ketergantungan ini terasa pada stabilitas ekonomi Saudi Arabia yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia. Perubahan harga minyak dapat memengaruhi pendapatan negara, anggaran pemerintah dan kebijakan pembangunan. Arab Saudi juga memiliki peran penting dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak. Sebuah kelompok produsen minyak utama yang berupaya mengkoordinasikan kebijakan produksi untuk mempengaruhi harga minyak dunia. Sebagai produsen terbesar di OPEC, Arab Saudi memiliki kapasitas untuk memainkan peran kunci dalam pembentukan kebijakan kelompok ini dan memengaruhi stabilitas pasar minyak internasional. Menurut data dari Badan Energi Internasional dan OPEC, pada tahun 2022, cadangan minyak terbukti Arab Saudi mencapai lebih dari 260 miliar barel. Angka ini mencerminkan volume minyak yang dapat diekstraksi dengan teknologi dan metode ekstraksi saat ini. Cadangan yang besar ini memberikan kekuatan tawar Arab Saudi di pasar energi global, memungkinkan negara tersebut untuk memainkan peran utama dalam memenuhi permintaan energi dunia. Meskipun Arab Saudi memiliki cadangan minyak yang melimpah, negara ini juga berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi melalui program Vision 2030. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dengan mengembangkan sektor-sektor non-minyak seperti pariwisata, teknologi, dan industri lainnya. Diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan memberikan landasan ekonomi yang lebih stabil untuk masa depan. Pembentukan minyak bumi dimulai dari sisa-sisa organisme laut dan mikroba yang mati, terutama di laut-laut purba, yang terperangkap dalam lapisan sedimen laut. Proses ini dimulai di zaman Prakambrium hingga Cenozoikum, di mana tekanan dan suhu yang tinggi menyebabkan transformasi organisme-organisme tersebut menjadi material organik kompleks yang disebut krogen. Selama jutaan tahun, proses pemadatan dan pemanasan bertahap merubah krogen tersebut menjadi hidrokarbon cair dan gas alam. Minyak bumi terbentuk dari perpaduan kompleks bahan organik dan mineral dalam kondisi lingkungan yang unik di perut bumi. Proses ini memerlukan tekanan yang tinggi dan suhu yang cukup, serta interaksi kimia yang rumit. Setelah minyak bumi terbentuk, langkah selanjutnya adalah eksploitasi dan eksplorasi. Perusahaan minyak dan gas melakukan eksplorasi dengan menggunakan teknologi canggih seperti seismik, pengeboran sumur dan teknologi survei lainnya untuk menemukan deposit-deposit minyak yang potensial di bawah permukaan bumi. Begitu deposit ditemukan, sumur minyak dibor dan minyak diekstraksi dari lapisan bawah tanah.
Minyak bumi yang sudah diekstraksi kemudian akan dimurnikan dan diolah lebih lanjut untuk berbagai produk-produk yang siap untuk digunakan seperti aspal, bensin, oli, dan produk turunan lainnya. Proses pemurnian minyak bumi, juga dikenal sebagai pengolahan minyak, merupakan serangkaian langkah untuk memisahkan dan menyulingkan berbagai komponen minyak bumi sehingga dapat dihasilkan produk yang lebih bersih dan bernilai tambah. Proses pemurnian minyak bumi terdiri dari beberapa tahap yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Tahap pertama disebut distilasi atmosfer, di mana minyak bumi dipanaskan dalam sebuah menara distilasi besar di bawah tekanan atmosfer. Komponen-komponen dalam minyak memiliki titik didih yang berbeda, sehingga ketika dipanaskan, mereka menguap pada suhu tertentu. Uap-uap ini naik ke menara distilasi dan dikondensasikan kembali menjadi cairan. Tahap kedua adalah distilasi vakum, di mana fraksi-fraksi yang lebih berat dan memiliki titik didih tinggi dipisahkan lebih lanjut dengan menggunakan tekanan rendah. Distilasi vakum membantu memisahkan komponen-komponen seperti minyak pelumas dan residu. Selain itu, tahap desulfurisasi dilakukan untuk mengurangi kandungan belerang dalam minyak bumi. Belerang dapat menyebabkan polusi udara dan merusak katalisator pada proses-proses selanjutnya. Proses ini bertujuan menghasilkan minyak bumi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dengan demikian, pemurnian minyak bumi melalui distilasi atmosfer, distilasi vakum, dan desulfurisasi merupakan langkah-langkah kritis untuk memproduksi produk minyak yang lebih aman dan berkelanjutan. Setelah melalui tahap distilasi atmosfer atau vakum, minyak bumi dibagi menjadi berbagai fraksi berdasarkan titik didihnya. Ini mencakup produk penting seperti bensin, diesel, aftur, minyak tanah, pelumas, dan lainnya. Namun, proses ini belum selesai di sini. Beberapa kilang minyak melibatkan langkah konversi tambahan, seperti cracking katalitik, yang mengubah molekul-molekul besar menjadi produk bernilai tambah, seperti bensin. Selain itu, pemurnian tambahan melibatkan proses hidrodesulfurisasi dan hidrogenasi untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi kontaminan. Keseluruhan proses pemurnian ini menciptakan beragam produk yang mendukung berbagai industri, termasuk bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor, bahan bakar pesawat, pelumas, dan bahan kimia dasar. Setiap tahap memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga kita dapat menggunakan produk-produk ini dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Seluruh proses pengolahan minyak bumi memegang peran krusial dalam menjamin bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Tidak hanya itu, proses ini juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi emisi polutan yang mungkin dihasilkan oleh minyak bumi mentah. Bahan bakar minyak yang dihasilkan dari minyak bumi menjadi tulang punggung energi dunia, digunakan dalam transportasi, industri, dan sektor lainnya. Meskipun kita menyaksikan pergeseran menuju sumber energi terbarukan, minyak bumi tetap menjadi komponen integral dalam memenuhi kebutuhan energi global. Sebagai warisan geologi dan sumber daya alam, minyak bumi terus memainkan peran sentral dalam dinamika ekonomi global dan keberlanjutan energi. Dengan terus meningkatkan proses pengolahan, kita dapat memastikan bahwa peran minyak bumi dalam menyokong kebutuhan energi tetap sejalan dengan upaya menjaga lingkungan dan mencapai keberlanjutan.